Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjawab pertanyaan soal UAS mata kuliah pengembangan kurikulum. Yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud evaluasi kurikulum dan tujuannya. Evaluasi kurikulum dimaksudkan sebagai suatu proses mempertimbangkan untuk memberi nilai dan arti terhadap tujuan, isi hasil pembelajaran yang menyeluruh dan saling keterkaitan, di mana hal ini diusahakan oleh satuan pendidikan yang dirancang untuk peserta didik, baik di dalam kelas, sekolah maupun di luar sekolah. Tujuan: mengetahui hingga manakah siswa mencapai kemajuan ke arah tujuan yang telah ditentukan. Namun, dalam hal evaluasi kurikulum harus dilaksanakan dengan sistematis yang sesuai dengan konsep dasar evaluasi kurikulum, sehingga peningkatan kualitas pendidikan harus dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Yang kedua, jelaskan jenis-jenis organisasi kurikulum. Jenis-jenis organisasi kurikulum ada 3. Yang pertama, mata pelajaran terpisah. Disebut demikian karena segala bahan pelajaran disajikan dalam subjek atau mata pelajaran yang terpisah-pisah. Yang kedua, mata pelajaran gabungan, yaitu mata pelajaran gabungan correlated kurikulum. Kurikulum yang menekankan perlunya hubungan di antara suatu pelajaran dengan mata pelajaran lainnya, tetapi tetap memperhatikan ciri atau karakteristik tiap bidang studi tersebut. Yang ketiga, kurikulum terpadu, yaitu kurikulum yang menyajikan bahan pembelajaran secara unit dan keseluruhan tanpa mengadakan batas-batas antara satu mata pelajaran dengan yang lainnya. Yang ketiga, jelaskan pengertian, kelebihan, dan kekurangan kurikulum terpadu. Kurikulum terpadu adalah suatu hasil upaya integrasi bahan pelajaran dari aneka ragam masalah yang memerlukan solusi menggunakan materi atau bahan dari beberapa disiplin ilmu atau mata pelajaran. Kurikulum ini memiliki ciri yang amat longgar dan tujuannya bukan hasil belajar peserta didik yang seragam, sehingga guru, orang tua, dan peserta didik adalah masing-masing komponen yang harus bertanggung jawab dalam proses pengembangannya. Ada beberapa kekurangan maupun kelebihan dalam kurikulum terpadu. Yang pertama, mempraktikkan nilai-nilai demokrasi dalam pembelajaran. Yang kedua, menghilangkan batas-batas yang terdapat dalam pola kurikulum yang lain. Yang ketiga, memberi kesempatan kepada siswa untuk belajar secara maksimal. Yang keempat, memberikan kepada siswa untuk belajar berdasarkan pada pengalaman langsung, dan sebagainya. Sedangkan kekurangan dari kurikulum terpadu, yaitu 1. Kurikulum ini banyak menimbulkan keberatan. 2. Bahan pelajaran tidak bersifat sederhana. Yang ketiga, kurikulum ini tidak memiliki urutan yang logis dan sistematis. Yang keempat, masyarakat, orang tua, dan siswa belum terbiasa dengan kurikulum ini. Soal yang keempat, jelaskan komponen apa saja yang harus ada dalam RPP. Komponen RPP terdiri atas 1. Identitas sekolah, yaitu nama satuan pendidikan. 2. Identitas mata pelajaran atau tema atau subtema. Yang ketiga, kelas atau semester. Yang keempat, materi pokok. Yang kelima, alokasi waktu. Yang keenam, tujuan pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan KD. Yang ketujuh, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Yang kedelapan, materi pembelajaran, memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan, dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator ketercapaian kompetensi. Yang kesembilan, metode pembelajaran. Yang kesepuluh, media pembelajaran. Yang ke-11, sumber belajar. Yang ke-12, langkah-langkah pembelajaran. Yang terakhir, penilaian hasil pembelajaran. Itu tadi soal UAS pengembangan kurikulum dan jawabannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.